Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki hari ke-11. Insyaallah mudah-mudahan semua ibadah kita dari pagi sampai sore ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita layak ataupun menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bahasan kali ini, karena dalam buku ini tidak berjudul, tapi bahasannya adalah permasalahan. Maka Ibnu Hajar memilih hadis. Kalau yang dulu satu masalah, sekarang kita masuk pada dua masalah. Jadi bergantung masalahnya saja, tidak berjudul pada tema. Jadi kita bahas sekarang babus sunai. Ini dua masalah. Berikutnya sulasi yang 33 sampai 30. Babus sunai itu dalam bab dua ini di dalamnya ada 30 salasuna mau'idatan. 30 nasihat. Arba'atu habarin. Itu terdiri dari 4 khabar. Hadis. Wal baqi sisanya dari 30 itu adalah asar. Kemarin sudah saya jelaskan. Hadis, khabar dan asar. Tapi dalam kitab ini nakni bil ahbar, yang kami maksud dengan ahbar itu kata Ibnu Hajar itu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksud di sini hanya aqwal saja. Berarti hadis-hadis di dalam kitab ini adalah aqwalun Nabi, bukan fi'lun Nabi, bukan takrirun Nabi. Nah gitu. Karena Ibnu Hajar memberikan aqwalun Nabi saja aqwal. Tapi bukan berarti beliau tidak mengetahui tarif yang lain, karena beliau ahlul hadis. Itu berarti ini hanya aqwalun Nabi saja, tidak termasuk fi'lun Nabi dan takrirun Nabi atau sifatun Nabi. Wabil asar aqwalus sahabat tabi'in. Ini sudah jelaskan kemarin sudah. Wa fi minhu, dari sebagian nasihat tadi itu ay al maqalatul ula, pernyataan pertama. Minal munabbahati sunaiyah, dari peringatan-peringatan yang dua-dua itu, marwiyah, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari disebutkan siapa sahabat yang menerima di Nabi itu. Tapi kita yakin Ibnu Hajar adalah ahli hadis. Itu kita yakin ya, dan itu banyak kitabnya ya. Ruwiyah berarti riwayatkan. Anin Nabi, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi salawat dan salam kepada beliau. Annahu, bahwa beliau telah bersabda, faslatani, 2 persoalan, 2 perkara. La syai'ah afdal, tidak ada yang lebih utama. La syai'ah, tidak ada sesuatu yang lebih utama. Minhuma, dari 2 masalah tadi itu, dari khoslatani. Apa yang 2 itu? Al-iman billah. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi umat Islam. Beriman kepada Allah. Ini salah satu rukun dari rukun iman. Ya kan? Itu. Allah yang maksud Allahus Samad. Jadi kita ambil siapa itu Allah? Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allahu samad. Allah itu tunggal, bukan satu, tunggal. Tidak ada duanya. Kalau satu ada 2 masih. Wadamu lil muslimin, dan bermanfaat bagi orang muslim atau Islam. Bima, dengan apa? Bentuknya bil maqal, dengan perkataan. Perkataan kita harus bermanfaat bagi orang lain. Karena itu al-kalamu thayyibatu shadaqatun
perkataan, ucapan yang baik itu merupakan sedekah. Walaupun kita tidak punya harta, tapi kita berkata-kata dengan baik, itu sudah sedekah. Dalam hadis lain, atabassumu sedekatun. Senyum kepada orang lain, kepada teman kita, bukan kepada orang perempuan. Itu sudah sedekah. Abil jahi, dengan kemuliaan, dengan kewibawaan. Abil mali, dengan harta. Manfaatnya pada harta itu. Bil badan, atau dengan anggota badan, menolong orang lain. Bentuknya fisik. Mengangkat seseorang, mengangkat barang seseorang ke tempat yang dia tuju, sedekatun, kata Rasulullah. Mangkatnya itu, kan? Itu mantu. Kalau kamu menjadi penerimaan tamu, ada tamu bawa barang-barang, kamu bawa, ambil barang-barangnya, kamu bawa sampai ke tempat sedekah. Itu dengan fisik itu ya. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah utusan Allah sallallahu, mudah-mudahan Allah sallallahu dan salam kepada beliau, man asbaha, man siapa orang asbaha, masuk pagi hari, hidup pada waktu pagi, bangun pagi, man asbaha la yanwi dzulma, tidak berniat melakukan kedzaliman, aniaya, ala ahadin, kepada seseorang, ghafir lahu ma jana, diampuni baginya apa yang dia lakukan dari maksiat. La yanwi adzulma, kamu tidak berniat untuk melakukan kedzaliman waktu kamu bangun pagi, ghafira, diampuni dosa-dosa kamu semua itu. Majana, dosa dari apa yang kamu lakukan, maksiat itu. Jangan berniat yang jelek-jelek. Nah, gitu lah. Yang jelek pasti dolim itu. Wa man asbaha yanwi nasratal madlum, man siapa orang asbah itu pagi hari, yanwi, berniat dia nasratal madlum, untuk menolong orang yang dizalimi, orang yang disakiti, menolong nasratul madlum, wa qada hajatil muslim, dan memenuhi hajat kebutuhan seorang muslim, kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, kanat lahu, baginya, bagi layanwi tadi itu, ya, yanwi nasratul madlum, itu orang yang berniat menolong orang yang madlum dan memenuhi, menolong, melaksanakan hajat seseorang, maka pahalanya seperti ka'ajri hajatin mabruratin, seperti haji mabrur. Tidak harus naik haji. Tidak mampu itu kan, tidak mampu ingat. Itu niat saja, niat. Belum melakukan, niat masih. Allah sudah kasih. Kamilatan, dalam hati itu sempurna, tidak akan dikurangi. Kalau dilakukan, dilipat gandakan 2. Bahkan dilipat gandakan siapa? Asru amsaliha. Widha'af kasratan, bahkan dilipat gandakan. Kita tidak tahu itu. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya lewat Rasulullah. Sampai kepada kita melalui para ulama. Gitu. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Belum dapat saya as-sahabatu warasatul anbiya. Hadis as-sahabatu warasatul anbiya, yang ada al-ulama'u warasatul anbiya. Dan istilah ulama, istilah tabi'in. Ya. Itu. Tapi kulluhum ulama. Gitu. Haji mabrur itu bersih, tidak ada apa-apaan.
bersih dari niat apapun, semua lillahi ta'ala. Orang yang haji belum tentu mabrur. Maka ada ungkapan banyak orang ke Mekah tapi sedikit yang haji. Banyak orang yang ke Mekah tetapi sedikit yang haji. Gitu lah. Kenapa? Hanya tur. Nah, jalan-jalan. Selfie-selfie pada sekarang itu. Itu jadi orang yang berniat menolong orang yang madlum dan berniat ingin melaksanakan hajat orang muslim, maka pahalanya seperti haji mabrur. Dan orang yang ke Mekah belum tentu haji mabrur. Nah, jasa illa jannah, jasa itu jannah. Wa qala alaihi salam, ini tadi yang 4 tadi, ini dua hadis dah. Yang ketiga, ahabbul ibadi ilallah ta'ala, ahabbul ibadi ilallah ta'ala, paling yang disenangi hamba-hamba Allah yang paling senang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah anfa'un nasi linnas. Ahabbul ibadi ilallah, hamba-hamba Allah yang paling Allah sukai itu anfa'un nasi linnas, paling manfaatnya manusia, paling bermanfaat bagi banyak orang, berbuat sesuatu yang manfaatnya banyak. Jangan mengharapkan pahala dari mereka, atau syukur, jangan harapkan. Kita minta kepada Allah akan kasih. Maka dengan kalau lillahi ta'ala, maka tidak akan ada riya, tidak ada harapan untuk ini dan itu kan. Tapi minasulayah tasib, rezeki akan datang tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira. Jangan dihitung rezeki Allah aja. La tusuha, gitu kan. Tidak akan mampu Anda menghitung. Bukan matematika. Ya, bukan matematika. Ada orang yang sudah jelas gajinya tiap bulan masih kurang. Tapi orang yang tidak jelas gajinya tidak pernah merasa kurang. Kan? Kenapa? Barokah. Jadi melakukan itu karena lillahi ta'ala. Qulul khair fi yadillah, ya, semua kebaikan di tangan Allah. Anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal, paling utamanya pekerjaan itu idkhalus surur ala qalbil mu'min. Paling utamanya pekerjaan, amal, kegiatan idkhalus surur, memasukkan kesenangan, kegembiraan, kelegaan, kelapangan kepada hati seorang mukmin. Afdalul a'mal itu al-surur. Orang yang kurang ataupun susah kita penuhi, kita tolong. Bebannya berat kita ringankan. Yatrudu anhu ju'an, ya, yatrudu minhu ju'an. Jadi suruhnya apa bentuknya itu? Yatrudu menghilangkan tarada, mengusir tarada dari orang itu kelaparan. Karena dia kelaparan kita kasih makan, kasih makan. Maka kalau ada teman tidak keluar dari kelas, berarti dia punya uang. Nah, maka kita yang punya uang belikan dia jajan. Itu sebagian, sedikit saja. Itu surur. Maka dia akan bilang alhamdulillah. Syukron kan dia. Sanian yakshifu anhu qarban, atau dia menyingkapkan, menghilangkan kasau yakshifu, menghilangkan al-qurub, kesusahan. Ada teman yang dua Pak, kita dekati, apa kesulitannya, silakan. Kalau itu bentuknya nasihat, silakan kasih nasihat. Kalau bentuknya fisik, ya kalau ada kita berikan kebutuhan itu. Kurban. Yaqdilahu dainan, ataupun membayarkan, yaqdilahu dainan, membayarkan
hutang yang dia punya. Dia punya hutang, mau bayar tidak punya, dia susah. Maka kalau dia punya hutang, kita punya, bayarkan hutangnya. Nah, itu lusurul itu. Nah, yakudidainan. Wa khaslatani la syai'a ahbas. Dua perkara yang tidak ada yang lebih jijik, lebih najis, ahbas, lebih kotor. Minhuma, dari kedua itu apa yang paling najis, yang paling kotor, yang paling jelek itu? Dua perasaan apa? Asyirku billah. Tadi al-iman billah. Sekarang asyirku billah. Ahbas, kubus, kotor. Tapi dalam doa minal hubais itu bukan kotor itu. Hubais itu jin, setan laki-laki dan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubais itu adalah jin laki-laki dan jin perempuan agar tidak mengiringi kamu dalam WC, dalam kamar mandi gitu lah. Bukan kotor itu orangnya. Wa dzurru bil muslimin, dan memberi bahaya kepada orang muslim. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasulullah sallallahu. Katakan seseorang itu dikatakan muslim kalau selamat, salimah. Al muslim man salimal muslimun, selamat orang-orang muslim dari perkataannya, min lisanihi wa yadihi, dan dari tangannya. Tangannya tidak mengganggu lingkungan atau milik tetangga. Lisannya juga gitu. Nah, itu. Kalau durun itu membahayakan orang muslim, ya, pencuri lah, atau manggil-manggil orang lain lah. Ada seseorang itu cerita itu. Jadi jalan, dia di dapur makan, jalan, ada giginya ada enak, terasa ada sesuatu yang terjepit, maka mengambil lidi atau sesuatu di milik pagar orang. Atau ada lagi di nanti nasi berkanya ini, setelah makan tidak ada tisu, tidak ada serbet, langsung serbet ke tembok rumah orang. Kan itu. Ini tempat duduk. Di sini ada orang tua tukang bakso. Ini miliknya atau apa? Tapi dia menyediakan ini untuk kita atau untuk pembeli. Dia niatnya meletakkan kursi ini untuk pembeli, bukan untuk orang yang tidak beli. Maka jangan duduk kalau ada orangnya. Ada orangnya izin mau duduk. Apa turun itu? Tidak ada yang itu. Nah, itu, maka itu tanya dulu. Jadi, ai fi abdanihim, membahayakan badan mereka, menyakiti berarti ya silakan. Wa amwalihim, membahayakan atau merusak harta mereka. Orang muslim berarti ya, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, bahwa sesungguhnya semua perintah-perintah Allah itu tarji'u, kembali ilal khaslataini, kepada dua perkara. Ini penjelasannya. Apa itu dua perkara? Semua perintah Allah itu kembali kepada dua perkara. Apa? At-ta'dhimu lillahi ta'ala, yaitu mengagungkan Allah. Kita sholat ta'dhiman lillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Dan kita baca sholawat imtisalan li amrillah, ta'dhiman kepada Allah, itu mengagungkan Allah. Itu tandanya orang yang beriman, mengagungkan perintahnya, yang menegakkan tadi itu. Sanian wa syafaqati li khalqihi, dan kasih sayang, syafaqah,
menyayangi makhluk-makhluk Allah SWT. Kalian silakan itu. Adamin wa hayawanin. Lima yu'maru biqadlihi bil ihsan. Silakan itu. Kaqaulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qauluhu ta'ala washkur li wa liwalidayk. Ya. Dan ditegakkan salat dan keluarkan zakat. Dan sampai firman-Nya, uskurli, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Itu 4 hadis telah kita bacakan dan kita sudah terjemahkan itu. Ya. Waruwiya an Uwais Al-Qarni, ruwiya diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni annahu qala. Nah, ini terkenal ini, Uwais Al-Qarni ini yang mengantar ibunya dari negerinya ke Mekah dengan digendong. Ini membalas keinginan ibunya nanti haji. Karena permintaan apa? Nah, itu permintaan ibu. Saya siap melaksanakan. Maka permintaannya saya mau naik haji. Tidak punya uang, maka digendong. Akan itu. Tuh, sampai kakinya bawahnya itu lusuh dan melepuh badannya. Ya, gitu. Annahu qala, bahwa beliau Uwais Al-Qarni itu bercerita, marartu, aku melewati fi ba'di siyahati, sebagian tempat-tempat ibadah. Birahibin, ketemu dengan seorang rahib, pendeta. Fakultu, saya bertanya kepada rahib, ya rahib, wahai pendeta, ma awalu darajatil yarqahal murid. Murid ini artinya adalah istilah dalam tarekat. Nah, saya murid, nyatanya ada mursyid. Dalam mursyid ada muqaddam. Nyata lagi ada ya, silakan. Itu pembimbing mursyid. Murid orang yang mencari atau salik. Orang yang mencari menuju Allah, yang kerjanya zikir. Yang tarekat itu adalah zikir. Dan ada waktunya, cara-caranya itu kan. Maka harus ada gurunya. Membimbing untuk sampai kepada Allah. Karena kita berdoa, sabbit qalbi bi qauli la ilaha illallah hatta nalqaka. Ya Allah, tancapkan dalam hatiku perkataan la ilaha illallah hingga aku ketemu Engkau ya Allah. Maka dalam ayat yusabbitullahu alladziina aamanu fil hayatid dunya. Ya, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Ya Allah meneguhkan pada orang mukmin yaitu al-qaulu tsabit. Apa? La ilaha illallah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia juga nanti sampai fil akhirah, pada akhirat. Pintu akhirat apa? Kuburan. Nah, kemarin saya sampaikan hadis itu, langsung orang muslim kita ditanya, yashhadu, harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam hadis Bukhari itu. Jadi ketika seorang muslim kita akan kuburan, utia datang, 2 malaikat tanya, usuilah, langsung dijawab. Nah, sebagaimana yang sudah ditalkin itu ya. Maratu ya sudah, maratu bi ba'di siyahati bi rahibin faqultu ya rahib ma walu darajatin yarqahal murid. Derajat pertama apa yang akan dinaiki oleh seorang murid wahai rahib? Dan tahapannya itu. Kamu baca Risalah Al-Qusyairiyah. Tahapannya itu, ada tahapannya. Untuk sampai kepada di atas tadi itu. Ya. Al-arif billah, orang yang sudah mengenal
bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam tasawuf. Di antara ini sudah. Qala menjawab yaitu Rahib, ruddul madzalim wa hifatud duhri min tabiat. Murid akan naik derajatnya. Yang pertama yaitu ruddul madzalim. Radda yuruddu, menolak kedzaliman. Ya, menolak kedzaliman. Jangan ada kedzaliman di antara kita. Wa hifatu dhuhri, meringankan punggung. Minat tabi'an yang berupa tanggung jawab. Kali dengan di atas tadi itu. Meringankan beban seorang muslim. Jadi walaupun dia penghasilannya gitu-gitu saja, kecil-kecil itu, tapi tetap masih memberi. Masih memberi. Ada orang yang bercita-cita ingin memberi infak untuk bisa membantu dia, karena masjid yang dia tempati membantu dia, karena dia bisa sholat, bisa mandi di tempat itu. Sedangkan masjid yang lain dia tidak bisa karena ditutup, tidak bisa mandi, dia sudah dilakukan. Maka ketika dapat BLT sebanyak SPJ itu langsung diberikan, dapat 600.000, langsung diberikan ke masjid. Maka yang menerima tahun masjid terkaget kan, kok banyak sekali, dan dia tukang becak karena dia punya niat memberikan sesuatu pada masjid yang belum membantu dia, karena dia bisa mandi, bisa sholat, dan istirahat di masjid di Jogja itu. Jadi kita walaupun sulit tapi kita memberi, itu besar pahalanya itu. La yas'adu lil abdi amalun, la yas'adu, tidak akan naik lil abdi, bagi seorang hamba, amalun, amal solehnya. La yas'adu, tidak akan naik, tidak akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Walahi tabi'atun wa madlimatun, di mana baginya atas dia orang yang melakukan amal tadi itu masih ada tabiat, tanggung jawab yang belum diselesaikan. Madlimatun, atau dia melakukan kedzaliman. Daya satu itu kan dibawa malaikat, langsung dilaporkan pada Allah Subhanahu. Oh, apa sekarang kamu lihat sore tadi atau duhur sampai asar itu? Hambamu semuanya ini gitu kan. Sholat berzikir sampai. Nanti ganti ronde, malaikat malam datang. Yang siang tadi naik ke atas melaporkan. Nanti lagi yang pagi, yang sore tadi, malam itu nanti laporan gitu. Tapi tadi ada kendala kan, karena ada tabiat yang belum dilaksanakan, melakukan madlumah, maka amalnya tidak sampai ke atas, naik kepada Allah. Itu tentang tanggung jawab, meringankan beban orang lain. Kedua, kita menolak kedzaliman hartana. Al-maqalatu tsaniyah, perkataan yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasil ulama. Alaikum, wajib bagi kamu, menjadi keharusan bi mujalasil ulama, duduk belajar bersama ulama. Mujalasah, mudarasah. Alaikum bi mujalasil ulama. Al-amilin, ulama al-amilin yang sudah melaksanakan ilmunya. Karena yang tidak melaksanakan ilmunya itu adabnya lebih parah. Orang alim lam yumalan bi ilmihi
maka diadab lebih parah daripada penyembah berhala, ubadil wasan. Al-amili ma'izin. Selanjutnya yang kedua, wastimai kalamil hukama, mendengarkan ungkapan-ungkapan para hukama. Siapa hukama itu? Yang kita kenal, yang lengket, yang populer di antara kita, para wali Allah. Karena kata-katanya singkat, ungkapannya singkat, pendek, tapi tidak mudah dicerna. Tapi setelah kejadian baru, kata gitu maksudnya. Jangan sekarang. Kita belajar dari Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sudah janji, iya, kamu jangan bertanya kalau ada apa-apa nanti. Iya, siap saya, sabar saya, 1 Juni, insyaallah minas sabirin. Tapi ketika Khidir melakukan sesuatu, Nyai tanya, negor, gitu. Ingat tidak? Ya lupa saya. Kedua lagi. Ketiga, kalau kamu masih bertanya, firak. Berpisah dengan saya kamu. Kamu tidak akan dapat ilmu ladunni dari saya. Itu ilmu ladunni. Maka bersama ulama itu jangan banyak. Nah, gitu lah. Jangan tanya. Ikuti apa yang dia mau. Sami'na wa ata'na. Begitu. Jangan ngeyel. Saya pernah dulu di sini. Saya sholat jamaah di samping sana. Guru-guru sana mesti tahu itu. Almarhum Allah maghfirlahu di sini sholatnya. Karena dilihat saya, Fahmi tidak pernah sholat jamaah itu. Kata gurunya, sholat lagi. Dia lihat Fahmi sholat jamaah. Ya karena tidak bisa beliau kan. Ya sudah gitu kan. Fahmi dengan saya. Gitu. Maksudnya bantu saya mengatur anak-anak sholat. Saya pasti di belakang beliau itu. Saya salam, Fahmi di belakang saya. Gitu. Assalamualaikum. Membantu. Beliau ngatur shop memang di depan. Lalu saya bantu di belakang. Assalamualaikum. Ada saya gitu. Sebelum berikutnya saya dapat beasiswa kan, S2. Nah, gitu. Itu barokah. Tidak ketahuan itu kan. Oh, itu yang mau Pak Kiai. Jangan ngeyel. Guru-guru saya dulu ngeyel itu. Tak pernah Fahmi melihat saya salam, saya lihat Fahmi di belakang saya. Ya jelas saya di sana, belum di sini. Nah, gitu. Ya bersama saya gitu maksudnya. Ya, itu mujalasil ulama wastimai kalamil hukama al-alimin bidatil ta'ala yang alim terhadap zat Allah. Nah, dalam tauhid kita sudah belajar zat Allah itu tidak bisa diukur lebar panjang bentuk apa gitu. Allah Samad lam yalid wa lam yulad, itu jelas sudah yang makul. Lam yalid wa lam yulad. Tapi walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan apapun. Jangan membayangkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan membayangkan seperti apa. Tapi yang jelas lam yalid wa lam yulad. Saya yakin Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Maafis sudur, sampai kepada detik gerak dari hati kita. Maka aqrabu min hablil warid, maka Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ya Allah tidak tahu di mana urat leher kamu yang tidak tahu. Ya Allah tahu itu. Ya. Kemarin sudah itu hadis pertama. Ya. Al-alimin bidatillahi ta'ala. Al-musibin, musib. Orang yang benar fi aqwalihim wa af'alihim, yang benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Itu hukama. Para wali Allah. Ini Ustaz, iya betul. Berbeda dengan yang menjadi
tradisi masyarakat. Maryam lahir beda dengan yang lain kan. Ada bapak, ada suaminya. Maka Maryam bertanya, gimana saya akan punya anak walam yusani bashar dan tidak ada seorang laki-laki nyentuh aku. Alayya hayyin. Bagi Allah itu mudah. Mudah. Gimana saya punya anak? Saya sudah tua, istri sudah mandul ini. Gimana punya anak? Saya sudah tua sudah, tidak produktif saya sudah. Istriku sudah gitu juga kan, manufus sudah kan. Manufus sudah. Tapi kata Allah, alayya hayyin. Yasir. Itu mudah itu. Apa tandanya? Kan gitu. Maka jangan bicara kamu 3 hari 3 malam. Pilih isyarat saja. Nah gitu. Puasa 3 hari tidak boleh ngomong. Isyaratnya itu, tandanya punya anak. Nah itu ya. Jadi al-alimin bidatillahi ta'ala al-musibina bi aqwalihim wa af'alihim. Musib benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Itu hukama. Yang hakim itu, bukan hakim-hakim jaksa itu. Tingkatannya itu ya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-maita binuril hikmati. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyi menghidupkan al-qalba hati al-mait yang mati. Bima dengan apa? Binuril hikmah, dengan nur cahaya hikmah. Di sini diartikan al-ilmun nafi. Al-ilmun nafi. Tadi itu ilmu nafi itu tadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Jangan bertanya. Nah, itu. Kalau gurumu tidak buka pertanyaan, jangan bertanya. Dengarkan. Dibisutrin, syarihin dengan hati yang lapang. Jangan ngantuk. Kamu mau diisi. Itu lah. Tutup kalau ngantuk. Berarti ngantuk itu dambun dosa iya. Kan tidak boleh ngantuk karena diisi. Karena nanti kalau sudah bangun tidak boleh, tidaknya masih tidur, bolehnya bangun. Sehingga yang diterima boleh makan. Sebenarnya tidak boleh makan. Karena boleh yang dia tangkap, maka masuk boleh makan walaupun sedikit. Nah, itu usaha jangan sampai ngantuk. Prinsip saya itu kalau jangan sampai guru membohongkan saya. Paham ya? Berdiri, jangan. Karena ngantuk itu menyakiti guru. Prinsip saya, tidak tahu kamu. Ngantuk itu menyakiti guru. Karena guru semalam persiapkan diri mau ngajar, ternyata ngantuk. Gitu. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu yuhyi menghidupkan hati yang mati binuril hikmah dengan cahaya hikmah. Apa nur hikmah itu? Al-ilmu nafi, itu nafi. Itu rohani. Makanan rohani adalah ilmu. Fisik adalah makan. Kalau 3 hari rohani tidak dapat ilmu, mayitun, itu mayit. Silakan baca di Ihya. Imam Ghazali itu mayit. Maka agar ini bercahaya, isi terus ilmu itu tiap waktu terus. Ada ilmu yang masuk. Makanannya itu sehingga hidup cahaya. Maka bisa kasyaf. Nah, ilmu kasyaf itu kan, ilmu kasyaf adalah ilmu yang bisa tahu di balik gedung ini karena terang, bercahaya. Terang, gitu kan? Terang.
Di hatimu tuh kelihatan itu. Anunya apa? Kodenya itu. Apa yang kau pikirkan tuh kelihatan bagi orang yang ma'rifatullah. Kelihatan. Kama sebagaimana yuhyil arda, sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi al-maita yang tandus. Baca Quran. Ba'da mautiha, gitu kan? Setelah matinya. Apa? Dengan hujan. Di sini apa? Bima'il matari. Nah, kama yuhyil arda al-maitata bima'il matari. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus, yang mati itu, yang tidak subur itu dengan air hujan. Coba kalau kemarau lihat ada rumput, jangan kan tidak ada kan? Tapi kalau sudah hujan sekali langsung yang bau busuk itu langsung tinggi langsung tinggi semalam itu. Itu contohnya. Hati juga demikian. Kalau disiram terus akan tumbuh itu segar. Bukan makanan ya. Bukan makanan. Yang menyegarkan tubuh itu bukan makanan sebenarnya. Kolbunya biqolbin salim, datang pada Allah dengan hati yang salim, sehat. Sekarang istilahnya akal sehat, amburadul akalnya ada sehat itu. Tapi dalam Quran bukan akal, kolbun salim. Bisa kolbun artinya hati itu sendiri ataupun akal. Itu kolbun. Silakan dalam Quran itu sendiri. Baca karangannya Harun Nasution itu tentang ilham. Nah, ilham itu ada mana itu kan? Wa fi riwayat Tabrani, dalam riwayat Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah. Abu Hanifah berarti yang ngomong ini Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Jalisul kubara wasailu ulama'a wa khalitul hukama. Duduklah kamu semua kubara, orang besar-besar, wasailul hukama, bertanyalah kamu kepada ulama, wa khalitul hukama, dan bergaullah, bercampur dengan para hukama. Namanya itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, jalisul ulama wa sahibul hukama. Duduklah kamu bersama ulama, wa sahibul hukama, dan temani para hukama, wa khalitul kubara, dan berhidup bersama para kubara. Ai fa innal ulama, artinya sesungguhnya ulama itu salah satu aksamin, ada 3 macam. Aksam al-ulama bihakamillahi ta'ala. Pertama, ulama yang kenal hukum-hukum Allah, bihakamillahi ta'ala. Wa hum ashabul fatwa, dan mereka itu orang yang selalu berfatwa. Gimana sekarang sholatnya kok dijarak? Subuh-subuh wastaqimu, gimana fatwanya ulama itu? Nah, itu kan silakan. Maka keluarlah fatwa ulama Mesir. Nah, itu kan silakan. Silakan. Ada ilahnya kan? Ada ilahnya. Maka jangan sawu imam. Jangan merapatkan di situ. Wal ulama bidzatillahi faqat, dan juga ulama yang mengenal zat Allah saja. 2. Wa hum hukama, mereka disebut hukama tadi itu. Fa fi madhalatihim, dan dalam pengajaran mereka, madakhalah, mudarasah gitu ya. Tahdibul lil akhlaq, membimbing, membina akhlak. Itu hukama itu, yang hukama adalah membimbing akhlak. Baca Bidayatul Hidayah, itu akhlak dalam beribadah. Nah, itu. Siapa yang nulis? Imam Ghazali. Naik ke atas itu ya. Akhlak, tahdibun lil akhlak. Liannahum, mengapa beliau itu khusus untuk tahdibul akhlak? Liannahum, karena sesungguhnya mereka asrafat qulubuhum, bercahaya hati-hati mereka bima'rifatillah, sebab karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mancar langsung kan?
melihat apa di balik sana. Bahkan dunia itu di sini. Dunia itu di sini. Jakarta di sini, Mekah di sini. Gitu. Segenggam. Bagi orang hukama, wali Allah. Maka jangan bermusuh. Kalau memusuhi para wali berarti musuh Allah. Siapa musuh Jibril berarti musuh Allah. Nah, gitu. Dalam Quran gitu kan, dalam hadis. Asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa saqat asraruhum bi anwari jalali ta'ala, dan bercahaya pula rahasia mereka bi anwari dengan cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukama. Karena tahu. Tapi itu bermula dari tadi itu. Duduk ini untuk siapa? Nah, contohnya. Oh, jangan duduk kita. Lebih baik berdiri. Atau duduk di tanah. Di tanah. Oh, ada batu. Batunya dekat dengan rumah ini. Takut ini tanda batas. Kalau didudukin nanti orangnya marah. Jangan. Nah, ini muncul kalau kita selalu taqarrub. Karena Allah yang ngasih itu. Kita berdoa habib ilainal iman, gitu kan? Nah, uzayyinu bi qulubina, silakan itu. Kita minta pada Allah itu agar iman itu mencintai kita. Nah, gitu. Habib kan? Cintai. Jadikan iman itu mencintai aku. Habib ilainal iman. Wa karrih ilainal fusuq. Al-kufra wal fusuq wal isyan. Karrih. Agar dia benci. Nah, gitu kan. Maka al-mu'minul muflihun tadi itu alladzina anil lawi mu'ridun. Nah, silakan. Orang mukmin yang muflih itu adalah orang di antaranya sebenarnya orang-orang yang kalau bertemu dengan suatu permainan mu'ridun, dia berpaling, menjauh. Jangan asyik. Tak gitu. Ya. Itu tentang ahlu kama. Ya, tahdibun lil ahlak li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Wal ulama qismaini, ulama ada dua, wa hum al-kubara. Nah, ini dia kubara yang besar. Fa inna mukhalatu ahlillah, maksudnya bergaul, bercampur, mukhalatah dengan ahlillah, keluarga Allah. Dalam hadis itu adalah hudullah bil arti adalah hafizul Quran, hamalatul Quran. Di sini disebutkan ahlullah taksibu ahwalan saniyatan. Itu akan menghasilkan ahwal, keadaan-keadaan yang mulia kalau kita duduk bersama para ulama, para hukama. Bahkan memandang wajahnya saja sudah sedekah. Nah, gitu. Memandang saja itu. Maka orang-orang yang mengerti selalu ingin melihat, ingin bersalaman. Ya. Dia bukan orang-orang yang tidak orang alim, beda itu. Wan naf'a bil lahdi fawqa naf'i bil lafdi. Lahdun, lafdun, beda ha fa. Lahdatun, sebentar. Lahdatun itu lafaz. Maka wa naf'i bil lahdi punya manfaat dengan pandangan matanya, mata batinnya. An-naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Itu kedudukannya di atas manfaat yang melalui ucapan. Bil lahzi. Pandangan batin, pandangan mata batin kepada seorang itu
lebih tinggi daripada ucapannya. Tadi al-qamah tadi itu pandangannya tembuskannya itu kan. Faman nafa'aka lafdahu, maka siapa orang memanfaatkan kepada kamu dari pengawasan batinnya, maka juga akan bermanfaat ucapannya lafdahu. Wa man la fala, kalau tidak ya sudah tidak ada manfaatnya, karena dia termasuk hukama tadi yang arif billah. Akan itu. Wa kana as-Sahrawardi, adalah Sahrawardi seorang ulama yatufu, dia tawaf keliling tawaf keliling mengitari fi ba'di Masjidil Hif, di sebagian Masjid Hif di Mina, di kota Mina. Nah, sana ada Masjid Hif, itu yang tahan badai. Karena tiap hari badainya plak-plak gitu kan. Kalau tenda udah bunyinya Masya Allah itu, karena kencang. Kana Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Hif bi Mina. Yatasifahul wujuh. Dia bertemu dengan seseorang. Faqila lahu. Terjelas berkata cakap-cakap itu. Maka dia berkata, Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya hamba itu milik Allah. Inna lillahi ibadan. Wa idza nadharu, jika mereka melihat, ibadan tadi itu berarti hukama tadi itu. Ya. Idza nadharu, apabila dia memandang ila sasin kepada seseorang, aksabuhu, dia memberikan sebuah pancaran sa'adatan, kebahagiaan. Memandang pada seorang, orang yang dipandang itu bahagia, sa'adatan, aksabuhu sa'adatan. Fa'an atlub dalika, kata sahabat itu tadi Sahrawardi, ya aku itu yang ku cari. Fa'an atlub, ya, dalik, dan aku itu, fa'ana atlub dalik, aku cari itu. Itu seseorang itu yang bertemu seseorang itu, tapi itu yang dia cari. Ulama yang bidatillah, arifun billah itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati, akan datang zamanun, suatu masa, ala ummati, atas umatku, yufirruna min ulama, lari dari para ulama, dekatnya kepada umara. Kalau jauh dari ulama, dekat kepada umara, salatin, para penguasa. Sudah itu bahaya itu. Ulama masuk itu bahaya ya. Nar itu. Ya. Sayati zamanun ala ummati yufiruna min ulama wal fuqaha. Jika itu terjadi, mereka kita lari para ulama, para ahli fikih kita jauhi, fayabtalihumullah ta'ala, maka Allah akan menguji mereka. Fayabtalihumullahu ibtali, akan beri cobaan. Apa? Bisalasi baliyat, 3 cobaan, 3 ujian. Ulaha, pertama dari ujian itu, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat barokah dari hasil pekerjaan mereka. Gajinya ratusan juta, tapi tidak barokah, habis seminggu. 1 juta seminggu habis.
Karena diangkat oleh Allah barokahnya. Banyak jumlahnya tapi tidak berberkat, tidak barokah. Sakit inilah, sakit itulah, dengan itu berarti ya Pak. Wasaniyatu, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan yusallitu, menimpakan kepada kaum itu alaihim sultanan zaliman, penguasa yang zalim. Yang zalim dari si makan. Apa yang kita miliki diambil. Kalau kita tahan diinjak. Itu dalam film-film itu. Banyak itu. Wasalisatu, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya biuri imanin. Mereka keluar dari dunia ini tidak bersama iman. Yakhrujuna minad dunya itu artinya mati. Dari minat dunia, mereka keluar dari bumi ini, dunia ini, bila iman tanpa iman, berimanin tanpa iman. Yang jelas, itu jelas malaikat akan siap, siap siksa kuburnya itu. Itu beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari maqalah al-ula dan maqalah as-saniyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sore ini banyak membawa manfaat para hadirin dan hadirat, sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhoi dan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wal ulama di surganya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.